Shalom, mari kita Shalom, memuji haleluya. Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku, tak
Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau berkati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Silakan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom. Mari kita baca Yesaya 32 ayat 1 sampai 4. Yesaya 32 ayat 1 sampai 4. Yesaya 32 ayat 1 sampai 4. Dengan perikop Raja yang Adil. Yesaya 32 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Oh, hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebut lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Amin. Kita ini ada dalam perlindungan Allah. Siapa percaya bahwa kita ada dalam perlindungan Allah? Amin. Hari-hari ini hari-hari bahasa Jawanya bededing ya. Temperatur 21 derajat. Nanti kalau siang panas sekali ya. Ini jaga kesehatan ya. Minum air yang cukup. Minum vitamin C 1 apel 1 hari cukup untuk vitamin C, ataupun 1 jeruk 1 hari cukup untuk asupan vitamin C supaya nggak pilek ya. Ini dingin. Nah, kemarin waktu kami pergi ke Baledono, Tengger Bromo, kami melihat di sepanjang jalan itu hamparan pohon-pohon pinus ya, hamparan ladang-ladang kubis, hamparan ladang-ladang bawang pre, hamparan ladang-ladang kentang, hamparan ladang-ladang macam-macam ya, palawija. Jadi mereka sengaja ditanam ya. Kalau saya melihat itu pohon-pohon pinus ini, siapa ya yang nanam ya? Semuanya berbaris dengan rapi. Dan di sepanjang lereng gunung-gunung itu orang-orang bisa menanam sayuran secara hampir vertikal ya. Itu gunanya apa begitu ya? Ada di puncak-puncak gunung yang beberapa pohon sudah agak jarang ya, harus ditanami kembali. Ternyata apa saudara? Itu melindungi lahan pertanian ya, pohon-pohon itu dari terpaan angin kencang. Nah itu ya, ada terpaan angin maka perlu ditanam pohon-pohon ya. Kadang-kadang ada pohon yang karena ditiup angin satu arah terus menerus jadi mendoyong ini ya. Ya Pak Gem kalau diterpa angin tidak doyong ya. Kaki harus kuat. Kaki harus kuat ya. Kadang-kadang kalau kita ini diterpa angin kencang pakai payung, payungnya bisa terbalik dan ikutan lari ya. Sesuai arah angin kita pun terseret ya. Jadi berbahaya sekali angin kencang ini. Nah, pohon-pohon itu sengaja ditanam sebagai penahan angin
yang dirancang untuk melindungi rumah dan penghuninya dari hembusan angin kencang yang sering menerjang lahan-lahan rakyat ya. Supaya tanahnya nggak longsor. Ya, jadi kalau ada penebangan hutan liar lah itu petaka ya, akhirnya jadi banjir. Nabi Yesaya pernah menggambarkan suatu masa dalam pemeliharaan Allah sebagai perlindungan dari angin dan badai. Setelah menyerukan umat Allah untuk bertobat, Yesaya 31 ayat 6-7 kita baca. Yesaya 31 ayat 6-7. Yesaya 31 ayat 6-7. Yesaya 31 ayat 6. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Amin. Amin. Jadi Yesaya pernah menulis tentang suatu masa depan ketika seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Di ayat 32 ayat 1. Seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Yesaya 32 ayat 1. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Amin. Nah, siapa dia? Yesus. Ya. Pemimpin-pemimpin saat ini diharapkan adalah memberi perlindungan ya kepada yang dipimpin. Memberi pemahaman, memberi kebenaran, memberi kedamaian, memberi keamanan. Orang-orang yang bisa melihat ke depan untuk memberikan damai sejahtera. Itulah seorang pemimpin. Ya. Meski saat ini kita menantikan berkat penuh dari janji tersebut, kita sudah melihat Allah bekerja melalui kepentingan-kepentingan kita ini. Kita melihat bahwa Allah bekerja juga memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain. Filipi 2 ayat 3-4. Kita baca Filipi 2 ayat 3-4. Filipi 2 ayat 3-4. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Amin. Jadi maksudnya jangan kita egois ya. Kita hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan kita sendiri saja, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Betapa banyak kita pada akhir zaman ini egois ya. Orang mementingkan dirinya sendiri. Orang sulit diatur karena mereka mau-maunya sendiri. Hari ini jika kita sadar bahwa kita ini hidup dalam perlindungan Allah ya, seperti tadi pohon-pohon yang berjajar, sepertinya indah di pegunungan, dimanapun pohon-pohon ini berdiri, kita lupa akan arti mereka, bahwa mereka melindungi kita dari terpaan angin. Kita pun seringkali mendapatkan persekutuan ataupun perkumpulan ya, seperti grup-grup WA. Itu ingatlah bahwasanya kita ini saling melindungi ya. Kita saling menolong dalam perbuatan yang aktif untuk kebaikan kita semua. Ada orang-orang yang sanggup menghadang badai dalam kehidupan kita. Benar enggak ya? Ya, waktu saya kemarin
hari Jumat di Bromo ada WA yang masuk, seorang rekan saya di grup bukan grup gereja ya, di grup persekutuan. Dia minta bantuan saya karena istrinya masuk rumah sakit, sudah BPJS. Istrinya masuk rumah sakit mau melahirkan, sudah BPJS, tapi dia harus bayar sejumlah uang yang dia tidak punya. Sejumlah uang itu dia punya cuma hanya separuh ya. Jadi dia minta bantuan saya, bisakah dibantu? Ya, saya karena jumlahnya tidak terlalu banyak ya, saya segera minta rekeningnya dan saya transfer sejumlah uang itu. Ya, inilah wujud dari, kalau engkau mengatakan engkau sebagai pemimpin, yang engkau harus melindungi dan engkau harus seperti air di tempat yang kering. Jadi kalau seperti batu di tempat padang pasir, itu batu itu besar di tempat padang pasir itu untuk persembunyian kita terhadap terik matahari. Nah, kita tidak tahan lagi, kita bersembunyi di batu yang besar itu. Nah ini, kalau engkau mengatakan engkau sebagai pemimpin, ya kalau ada orang yang minta tolong, ya segeralah engkau tolong sebisa engkau menolong dia. Ya, itulah spontanitas ya, kita perlu di ini. Padahal saya bisa alasan kan, saya sedang pelayanan di Bromo, ya saya tidak bisa memberi, gitu. Bisa aja alasannya, tapi saya ya tergeraklah untuk, karena istrinya mau melahirkan ya. Ya itulah, kalau kita bisa membantu sesama ya, Tuhan yang gerakkan kita, dan Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan berkat yang luar biasa bagi kita, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Kapan Anda pernah mengalami perlindungan yang diberikan oleh komunitas yang saling mengasihi? Nah, inilah perlunya komunitas yang saling mengasihi, tidak hanya pada kebutuhan materi saja, tetapi dalam hal memberi semangat, memberi doa, melindungi satu dengan yang lain daripada segala permasalahan kehidupan, saling tolong menolong. Kapan Anda pernah mengalami seperti itu? Dan bagaimana pengalaman-pengalaman itu menjadikan Anda punya satu inspirasi dalam hidupmu. Jadi hidupmu itu tidak flat begitu saja ya. Tuhan itu selalu menolong kita. Ya. Ketika kita butuh pertolongan dari Tuhan, Tuhan itu selalu menolong kita. Ketika engkau berseru berteriak, Yesus tolong saya, Tuhan selalu menolong kita. Amin. Nah, mengapa kita tidak menolong orang lain yang juga membutuhkan pertolongan kita? Nah, disitulah fungsinya kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengalami perlindungan Allah. Kita juga wajib untuk melindungi orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Ada amin? Amin. Jadi pagi hari ini ayo kita baca sekali lagi Yesaya 32 ayat 2. Yesaya 32 ayat 2. Yesaya 32 ayat 2. 32 ayat 2. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Amin. Amin. Jadi kalau kita ini aman dalam perlindungan Allah ya, kita dilindungi terhadap angin, kita ini dilindungi terhadap angin ribut. Dialah Allah kita yang bernama Yesus. Ketika engkau dalam hidupmu perlu
pertolongan, perlu perlindungan, berlindunglah pada Allah. Manusia bisa nggak melindungi saudara? Bisa, tapi terbatas. Tetapi di dalam perlindungan Allah ada perlindungan yang sepanjang masa. Amin. Pak Bambang ini nulis begini. Beli buah serikaya, sayang tengahnya bolong. Orang yang percaya hendaknya saling menolong. Ya, amen. Begitulah kita hidup. Yang satu diberi berkelimpahan, yang satu ada kekurangan. Mereka akan saling menutupkan. Amin. Jadi ayo hidup jangan egois, karena kita semua hidup dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan sesuai firman-Mu. Ya Tuhan, Kau telah menegur kami untuk kami berfungsi sebagaimana Kau tunjuk kami, sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami bisa, ya Tuhan, seperti apa yang Kau perintahkan pada kami bisa melindungi sesama, membantu sesama, dan Kau sudah jamah hati kami, lembutkan hati kami, penuh panjang sabar, bisa melayani sesama dengan baik, dan kami bisa menyalurkan berkat yang sedang Kau berikan pada kami untuk sesama. Puji Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Bapak, kami berdoa untuk fan-fan yang lagi drop. Tuhan, kuatkan hatinya, kuatkan kesehatannya, sehingga ia bisa bertahan dalam mengalami segala pencobaan dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk mereka yang hari ini sudah mulai sekolah, mulai belajar lagi, beri kesehatan, kekuatan di hawa yang pancaroba ini, di pagi dingin dan di siang terlalu panas. Tuhan, tolong mereka agar mereka sanggup menghadapi cuaca seperti ini. Berikan mereka kemampuan bertahan ya Tuhan, hikmat dan marifat, dan tidak hidup semau-maunya, melainkan mereka boleh taat kepada firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berusaha, berwirausaha, mereka yang sedang membangun hubungan dalam bekerja untuk mendapatkan hasil dalam melindungi keluarga, menghidupi keluarganya. Tuhan tolong mereka. Mereka yang berkekurangan, Tuhan tolong sehingga mereka boleh menyadari bahwa hidup mereka harus berpegang teguh kepada firman Tuhan, sehingga Tuhan menjamin kehidupan mereka dengan baik. Jamah hati mereka masing-masing. Terlebih mereka yang sedang meninggalkan Engkau berjalan ke dalam dunia orang mati. Tuhan tolong angkat mereka kembali, tarik mereka kembali ke dekat-Mu, menjadi pokok anggur yang carang-carangnya kuat menempel. Mereka menjadi carang-carang yang kuat menempel pada pokok anggur, yaitu firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Reni, Pak Fran, Esther, Sepsi, Pak Anton, Bu Foni, Pak Paulus, Tiar, Bu Nurmala, Pak Salmon, Pak Bambang, Bu Vera, Indra, Viken Maria, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Lasma, Fan Shop. Terima kasih Pak Saiman, Bu Saiman, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo. Oke guys, nanti siang dan nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Haleluya. Haleluya.